Selamat malam. Terima kasih untuk waktunya dari kesempatan untuk memberikan presentasi di malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan diri saya Isa dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Kita sebenarnya adalah sebuah organisasi profesi. Kita biasa dikenal sebagai push group karena kita banyak membantu dan mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam regulasi transportasi. Lalu untuk malam hari ini sesuai dengan tema kita attitude dari kita akan bahas dari sisi transportasi udara. Sebenarnya banyak hal di transportasi udara yang bisa kita bahas, tapi karena masalah ketersediaan waktu, jadi kita batasi saja ke satu aspek di transportasi udara, yaitu dari sisi bandar udara atau biasa kita sebut sebagai airport. Kenapa kita ingin membahas airport? Mungkin bagi beberapa orang bandara nggak begitu penting ya, dia cuma bagaikan tempat transit dari satu tempat ke tempat lain, tempat lewat saja. Orang kalau terlalu lama di bandara malah marah-marah. Tapi kenapa sih dia itu menarik? Kenapa bandara itu patut untuk kita bahas? Bandara ini menarik karena dia itu sebenarnya adalah sebuah simpul, sebuah titik yang memungkinkan kita untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dia menghubungkan Indonesia dengan dunia, yang menghubungkan antar kota di Indonesia yang terpisah jarak yang jauh dengan transportasi udara. Lalu kenapa dia juga menarik? Yang kedua adalah karena dia itu bagaikan sebuah makhluk. Dia sistem yang dinamis, tidak ada hari yang sama di bandara. Dia terkait satu sama lain dalam aspek-aspeknya. Dia bisa berjalan lancar, tiba-tiba terjadi gangguan karena sebuah faktor terganggu, misalkan cuaca yang 1000 km jauhnya. Lalu bagaimana gambaran kondisi bandara, gambaran kondisi transportasi udara kita? Kita harus akui kita masih banyak mengalami masalah. Servis kita mungkin masih jelek, kita masih punya masalah keterbatasan fasilitas, harus kita akui. SDM kita mungkin harus diperbaiki, harus kita tambah. Kita juga biasa mengalami yang namanya delay. Pasti kita semua yang pernah naik pesawat pasti pernah mengalami delay. Dia bagaikan hal yang sangat tidak diinginkan. Di saat seperti ini harusnya bandara bisa menjadi tempat di mana penumpang itu bisa beristirahat. Dia bukannya dia melampiaskan emosinya, dia harusnya bisa merasa nyaman. Ini terjadi kenapa? Salah satunya adalah karena kita masih punya masalah dari sisi servis pelayanan kita kepada penumpang. Mungkin penumpang belum merasa dimanusiawikan. Dia masih dianggap sebagai objek. Nah, untuk mengatasi masalah ini ada berbagai tantangan yang harus kita hadapi di dunia transportasi udara di bandara. Beberapa hal diantaranya adalah mengenai masalah manajemen, mengenai masalah ketersediaan kapasitas, mengenai masalah aksesibilitas, mengenai masalah industri penerbangan itu sendiri. Mengenai topik-topik tadi kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mengenai industri penerbangan yang mengalami transformasi. Dahulu mungkin industri penerbangan bagaikan sebuah barang mewah di mana orang mendapatkan full service. Tapi dengan adanya sebuah industri baru bernama low cost carrier, orang menjadi bisa mendapatkan akses. Ada dua jenis pelayanan di bandara yang sebenarnya harus diperlakukan secara berbeda tanpa mengulangi aspek humanismenya kepada penumpang itu sendiri. Lalu kedua, Indonesia sendiri sebenarnya mengalami tantangan berupa pertumbuhan dunia penerbangan yang sangat tinggi. Kita termasuk dari beberapa negara yang mengalami pertumbuhan sangat tinggi di industri penerbangannya. Kita sama-sama tahu beberapa airline kita tercatat sebagai salah satu pembeli terbanyak untuk pabrikan-pabrikan pesawat di dunia ini. Kita harus memperbaiki dari sisi manajemen bandara baik saat dia menghadapi permasalahan, cara dia menghandle adanya delay, cara dia menghandle adanya permasalahan bencana alam, bagaimana mengatasi masalah security. Kita harus menghadapi bagaimana kita memperbaiki kapasitas untuk bandara Soekarno-Hatta. Sekarang angka 60 juta per tahun akan menjadi 85 juta lagi. Bayangkan apa yang terjadi ketika fasilitas yang ada itu tidak dikembangkan menyesuaikan demand yang terus tumbuh ini. Kita harus memiliki aspek akses yang lebih baik. Jangan sampai orang hanya bergantung pada jalan. Bayangkan ketika 85 juta per tahun tadi semua naik jalan, semua lewat jalan raya, macet semua itu pasti tahu. Kita harus punya akses kereta, kita harus punya akses bis yang bagus, kita harus punya mungkin di bandara luar pulau pelabuhan yang terintegrasi dengan bandara. Kita harus memperbaiki juga dari sisi servis.
penumpang harus dijadikan sebagai manusia. Dia tidak boleh dijadikan sebagai objek. Manusia, penumpang harus merasa nyaman di bandara itu sendiri. Dia harus toiletnya harus bersih, dia harus bisa merasa nyaman, dia juga harus bisa sebenarnya merasa aman di bandara itu sendiri. Kita sama-sama tahu bagaimana penumpang kita sebenarnya tidak percaya pada bandara. Bagasi kita kalau di bandara pasti banyak yang grab. Coba kita keluar negeri, tidak ada yang bagasi di grab. Karena kenapa? Mereka merasa percaya. Tidak hanya keamanan dari sisi mungkin terorisme, tapi juga rasa aman terhadap kepercayaan terhadap bandara itu sendiri. Kita juga dari kasus SARS, dari kasus flu burung, belajar bahwa bandara ini menjadi titik yang penting dalam penanggulangan masalah kesehatan. Jangan sampai dia menjadi sumber penyebaran penyakit. Jadi kesehatan benar-benar harus ditangani di bandara, tidak hanya sekedar formalitas. Lalu selain itu kita juga harus memikirkan bagaimana pengembangan bandara kita itu ke depan. Bandara kita untuk memenuhi kebutuhannya pasti akan dibangun bandara-bandara baru, tapi bagaimana mereka bisa dikembangkan secara berkelanjutan, sustainable. Jangan sampai dia malah merusak lingkungan, jangan sampai dia malah menambah polusi. Lalu dari kita sendiri sebagai pengguna, apakah kita siap akan terjadinya sebuah transformasi sosial ketika orang itu akan dengan mudahnya pergi satu tempat ke tempat lain dengan yang namanya penerbangan, karena mungkin dia semakin murah, karena pesawatnya mungkin besar, karena makin banyak bandara-bandara baru. Itu kita harus berpikir untuk masalah itu, apakah kita siap dari sisi pengguna sendiri. Nah, untuk malam hari ini mungkin paparan saya lebih banyak mengajukan ide-ide, mengajak kita berpikir. Memang itu yang ingin saya hijau agar kita semua bisa berpikir untuk dunia penerbangan kita. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Yusa.